Selamat datang dan selamat bergabung pada acara Samba Online 2021. Samba Online 2021 kita ini memiliki tema yaitu Testimo. This is sweet time for our generation. Selamat datang untuk para mahasiswa baru. Selamat datang juga untuk siapa ini? Untuk panitia, untuk anggota untuk pengurus Himabu yang baru. Kita belum kenalan ya semuanya ya. Salam kenal untuk pengurus Himabu yang baru. Salam kenal untuk para mahasiswa baru semester 1. Saya Kaprodi Administrasi Bisnis Otomotif Julius Jatmiko Nuryatno. Biasa dipanggil Pak Yul, mensinergikan kebutuhan prodi dan kebutuhan mahasiswa itu apa gitu kan. Nah, kalian pengurus Himabu itu sebagai jembatannya, sebagai penghubungnya gitu ya. Nah, ya sudah itu saja dan ya sukses untuk berlangsungnya acara ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Julius Jatmiko selaku Kepala Prodi ABO. Kepada yang saya hormati teman-teman panitia Samba serta teman-teman pengurus Himabo periode 2021 dan yang saya cintai mahasiswa baru ABO 2021. Berawal dari acara ini kami dari himpunan mahasiswa administrasi bisnis otomotif atau Himabo dapat mewadahi apa yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat ABO, seluruh mahasiswa ABO dalam bidang akademik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif Bapak Julius Jatmiko. Yang saya hormati pemateri pada hari ini Bang Dani selaku perwakilan DPP, Bang Fatur selaku perwakilan DPO, teman-teman Himabi serta panitia dan peserta Samba 2001 yang saya banggakan. Acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan diadakan Samba dapat tersampaikan dan terwujudkan dengan baik kepada kita semua. Mungkin sekiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Silakan mengikuti dan menikmati acara dengan enjoy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melaksanakan itu baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun bukan di bawah Kementerian Pendidikan itu bisa melaksanakan melaksanakan perkuliahan di jurusan manajemen bisnis. Nah, oleh sebab itu pada saat itu diubah gitu. Kekhususannya ini apa? Makanya dipilih kekhususan di bidang otomotif gitu. Nah, kalau manajemen bisnis tadi kan udah luas gitu loh, maksudnya manajemen bisnis kan luas gitu. Nah, yang lebih spesifik lagi apa? Pada saat itu singkat ceritanya dipilihlah administrasi bisnis. Jadi pengadministrasian dari sebuah bisnis gitu kan, dari sebuah proses bisnis yang berlangsung. Pengadministrasian di bidang apa? Nah, pada saat itu akhirnya kita memilih 3 bidang sih. Di bidang pengadministrasian, di bidang keuangan, di bidang pemasaran, dan di bidang sumber daya manusia. Itu aja, 3 itu aja. Karena kalau nanti kemana-mana di bidang yang lebih banyak nanti malah kurikulumnya tidak cukup. Laboratorium akuntansinya belum terpakai secara maksimal karena ya tadi mohon maaf kalau para pengajar yang akuntansi itu orang bapak-bapak yang sudah sepuh ya, bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh itu sudah berusia lanjut, jadi untuk memakai program itu benar-benar kesulitan sehingga saya membutuhkan tenaga yang baru. Nanti mungkin dosen-dosen baru semoga bisa mengoperasionalkan ini ya, laboratorium akuntansi seperti itu. Oke. Baik Pak Julius, terima kasih buat teman-teman
udah nggak ada yang mau nanya lagi nih. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya. Enak gitu ketemunya secara langsung, jadi kita bisa komunikasinya langsung dua arah. Jadi organisasi itu untuk teman-teman yang saat ini baru masuk kuliah itu penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai nih kuliah 4 tahun cuman kuliah pulang atau cuman ambis terhadap pribadinya sendiri. Ya jangan sampai sih kalau kayak seperti itu. Tapi baik lagi itu semua pilihan sih. Next teman-teman. Next. Ya, jadi saya mau jelasin sedikit tentang organisasi. Mungkin ini dari beberapa teori yang saya dapatkan selama kuliah. Jadi, menurut James Demany itu, organisasi itu sebenarnya adalah perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ataupun menurut Stoner itu, organisasi merupakan suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mengejar suatu tujuan bersama. Jadi organisasi itu sebenarnya adalah wadah atau tempat berkumpulnya di mana orang-orang yang memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Sebenarnya organisasi ini itu fleksibel ya teman-teman. Next. Nah ini nih teman-teman, kalau nanti kalian masuk Himabo tuh bisa masuk ke IMABI nih. Mungkin di sini ada kali ya perwakilan dari IMABI ya yang hadir. Nah ini tuh nanti bisa dijelasin tuh. Dulu saya sempat jadi pengurus IMABI juga pas level middle kalau nggak salah. Ini itu kita waktu di Pasundan, konferensi wilayah 2 IMABI. Next. Nah, ini waktu acara Himabo Gathering 2017 teman-teman. Jadi biasanya itu setiap akhir tahun itu ada Himabo Gathering yang diadain sama mahasiswa baru di daerah Bogor. Terakhir itu tahun 2018 sih. Angkatan 2018 yang ngadain. Tapi sekarang setelah pandemi jadi kayaknya udah nggak ada lagi sih. Tapi asli ini teman-teman, acaranya sih seru kalau di puncak. Next. Ya, menjalankan kegiatan kaderisasi nih. Mungkin udah sempat di-mention ya sama teman-teman pengurus itu sebelumnya. Nah, itu. Jadi sekali lagi selamat datang teman-teman. Oke, lanjut. Nah, mungkin tadi kan sebelumnya udah dijelasin ya sama Pak Julius itu tentang Prodi Abo itu sendiri, dan dari Bang Dani itu tentang organisasi itu ya. Nah, kalau di sini awal-awal saya akan menjelaskan sedikit sih apa tuh Himabo gitu. Kemarin pas PKKMB teman-teman didatangi sama Himabo gitu kan. Terus sekarang ada acara Samba juga dari Himabo. Nah, itu apa sih Himabo sebenarnya gitu. Nah, Himabo kan kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Otomotif gitu. Nah, menurut mereka biasanya soft skill itu ya bukan berarti hard skill itu nggak penting ya, cuman soft skill itu bisa dibilang merupakan satu yang esensial gitu dalam pekerjaan di perusahaan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman hard skillnya ya nilainya tuh inilah 70% gitu, tapi dengan kemampuan soft skill kalian yang 100% itu kalian bisa menutupi kekurangan kalian yang ada di hard skill kalian, karena dengan soft skill itu kalian bisa beradaptasi gitu, bisa berani berbicara. Nah itu bisa bagus di mata perusahaan kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, Dani, kayaknya itu sih yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua nih.
gitu. Kurang lebihnya saya minta maaf gitu, karena sini saya juga baru pertama kali nih pengalaman mengisi acara, jadi memberikan materi buat teman-teman semua gitu. Jadi yang saya sampaikan ini juga pure dari pengalaman saya gitu, dan dari pendapat saya gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke panitia. Oke, kayaknya udah semua nih ya. Aduh, udah semua nih ya kayaknya. Kita lihat ya siapa yang bakal menang nih. Jeng 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 jeng. Ya. Selamat buat Aji, Rika dan Dia. Oke, cukup sekian dari game 1. Bye-bye guys. Bye. Menjadi sebuah organisasi yang lebih aktif, menjunjung profesionalisme tinggi dan membangun rasa kebersamaan dalam lingkup internal maupun eksternal. Nah, untuk misinya itu ada 3. Yang pertama itu ada mengoptimalkan himpunan sebagai wadah aspirasi sivitas jurusan ABO. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas mahasiswa ABO di bidang akademik maupun non-akademik melalui kegiatan-kegiatan kerja yang ada di Himabo. Dan yang terakhir ada menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis antara pengurus dan mahasiswa ABO. Dari Sekretaris Umum dan rekan saya Violeta Kansaliani dari Sekretaris Umum 2. Bisa di next. Nah, di sini ada tupoksi dari sekomite sendiri. Yang pertama, membuat surat untuk keperluan kegiatan Himabo. Kedua, membantu sekretaris acara dalam membuat berbagai keperluan yang harus dilakukan sekretaris dalam surat menyurat. Terus yang ketiga, mengelola menyimpan segala data, surat arsip, dan sarana prasarana, serta inventaris yang berharga. Terus ada mengelola perawatan dan pemeliharaan kesekretariatan offline, dibantu oleh seluruh pengurus Himabo. Dan terakhir itu membuat template rapat yang nantinya akan dijadikan acuan rapat agar dapat berjalan dengan efektif. Kedua, membuat dan menjaga adanya tanda bukti atas adanya pemasukan dan pengeluaran kas Himabo. Yang ketiga, berkoordinasi dengan bendahara proker terkait dengan anggaran proker. Dan yang keempat, bendahara umum 1 bertanggung jawab atas adanya kas besar yang berasal dari pihak kampus dan dibantu oleh bendahara umum 2 yang bertanggung jawab atas iuran kas bulanan Himabo. Ya, terima kasih Bang Arya. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Sebastian Apiun. Saya dari kelas ABO 2 Angkatan 2020. Di Himabo menjabat sebagai Kepala Departemen Pemberdayaan Mahasiswa. Terima kasih semuanya, salam kenal. Oke, mantap Juan. Nah, selanjutnya di Kepala Departemen Kaderisasi dan Magang ada Rahmi. Mungkin dari Rahmi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmi Protayun Musli, biasa dipanggil Rahmi atau Ami. Saya dari kelas ABO 1. Di sini saya menjabat di Himabo sebagai Kepala Departemen Kaderisasi dan Magang. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke, mantap. Nah, mungkin buat teman-teman nanti kalau misalnya emang ada urusan kemahasiswaan bisa ke Juan ya. Nah, nanti kalau misalnya acara-acara kaderisasi dan magang dari Himabo nanti bisa Kampus Politeknik STMI Jakarta. Yang terakhir itu mengkaji mengenai isu-isu yang sekiranya menyangkut keberlangsungan hubungan Himabo dengan lingkungan internal maupun Politeknik STMI Jakarta. Oke, boleh di next. Oke, jadi di Lead Bank sendiri mempunyai 2 departemen nih teman-teman. Itu ada Departemen Kajian dan Strategi dan Departemen Akademik. Oke, jadi di sini ada struktur organisasinya dari Lead Bank sendiri. Itu kepala divisinya itu saya sendiri, Farafiana, dan ada
Departemen Kasrat, yaitu ada Kepala Departemennya itu Rohadatul Ais, yang beranggota ada Yunda Syifa, Esa Putri, Isnani Wulandari, dan Putri Rida. Untuk Kepala Departemen Akademiknya itu ada Feby Dwi Zuradah, ada Ira Adriani, Rizkyana Dia Syahyani, Stella Fari, dan Dea Aprilia. Boleh next. Ya, di sini pertama kami dari divisi audit internal akan memperkenalkan diri dan akan memperkenalkan tentang apa itu divisi audit internal di Himabo. Boleh di next. Di sini ada susunan keanggotaan di divisi audit internal. Kepala divisinya itu saya sendiri, Tiara Putri Aprilia. Lalu ada Kepala Departemen Operasional, M. Azril Ibnu Malik, beserta anggotanya yaitu Putri Lanjarsari, Safira Azara, dan Sanggra Mutiara Zaki. Lalu ada juga Departemen Pengawasan Internal di divisi audit internal. Kepala departemennya itu Devinda Sirliani Sabrina, dengan anggotanya Amalia Nurfadila, Ida Glora, Ninyoman Alit, dan Solastri. Boleh di next. Lalu di sini ada tupoksi divisi audit internal. Yang pertama yaitu menilai, mereview, mengawasi, dan mengevaluasi program kerja, kegiatan kerja, dan divisi. Jadi di sini divisi audit itu yang mengawasi seluruh program kerja, kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh divisi-divisi yang ada di Himabo, dan juga mengawasi kinerja divisi dari sebagai Kepala Departemen Media, saya akan memaparkan tugas pokok Departemen Media, yang itu untuk mengelola media sosial Himabo seperti Instagram, Line Ads, Facebook, Twitter, Web Himabo, Web STMI, dan YouTube Himabo. Yang kedua, mengembangkan ide kreatif konten di media sosial Himabo. Yang ketiga, pendokumentasian dan pempublikasian segala informasi yang terkait dengan Himabo dan anggotanya. Yang keempat, pembuatan caption dalam konten-konten Infocom. Dan yang kelima, membuat dan mengembangkan desain-desain kreatif Himabo yang akan dipublikasikan. Fungsi dari Departemen Media sendiri itu untuk meningkatkan nilai branding Himabo dan mahasiswa Abo STM Jakarta di mata para masyarakat Abo dan pihak eksternal. Ya, terima kasih Indira. Selanjutnya ada Departemen Public Relation akan dijelaskan oleh Kepala Departemennya yaitu Safina. Dipersilakan. Yang terakhir, kegiatan kerja dari usaha kreatif. Jadi kegiatan kerja usaha kreatif di periode ini tuh hanya satu ya, yaitu pelatihan bisnis plan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember. Ya, pelatihan bisnis plan. Di sini pelatihan bisnis plan memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada peserta bisnis plan untuk dapat mematangkan segala proses bisnis plan yang baik. Targetnya itu mahasiswa atau mahasiswa administrasi bisnis otomotif. Tempatnya, kalau offline akan dijalankan di STMI Jakarta, dan untuk online akan dilakukan di Zoom meeting. Teknis dari pelatihan bisnis plan ini yaitu memberikan pembekalan tentang bisnis plan dan praktikum, serta melakukan sesi tanya jawab mengenai bisnis plan. Untuk harapan dari pelatihan bisnis plan ini, mahasiswa atau mahasiswa Abo dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu bisnis plan di luar kampus. Untuk koordinator atau ketuplak dari pelatihan bisnis plan ini ada dari Departemen Kewirausahaan itu Haida Raisa. Halo, saya adalah seseorang yang tugasnya itu membantu ketua himpunan dalam menjalankan organisasi. Oh iya, saya juga berkoordinasi dengan yang lain dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi, proker, dan kegiatan kerja yang ada di Himabo. Ada yang bisa tebak nggak jabatan saya apa? Dan oh iya, sebutin nama saya juga ya. Semangat. Coba, ada yang tahu nggak siapa nih kira-kira dari clue yang udah dikasih? Coba yang tahu bisa raise hand. Ya, harus peserta nih yang jawab. Ih, susah ya emang soalnya. Ini saya kasih clue deh. Orangnya hari ini berhalangan hadir. Kira-kira yang tahu gak siapa? Apa mau diputar lagi nih suaranya? Dasar bab 3 nih teman-teman, pasal 9. Jadi tujuannya itu seperti yang gitu teman. Boleh next.
Oke. Ya. Dan juga IMABI ini dia didirikan pada tanggal 6 April nih teman-teman 2003 yang sebagai representatif tempat menampung dan mendiskusikan dan merealisasikan masukan-masukan positif dari mahasiswa administrasi bisnis dan administrasi niaga seluruh Indonesia. Nah, untuk lambang organisasi kita itu ada cakupannya banyak ya, elemen-elemennya dari mulai adanya lingkaran, lalu peta Indonesia, 5 garis, terus 3 ikatan padi tersebut, dan juga tulisan identitas IMABI. Nah, kalau dari elemen yang pertama yaitu lingkaran, kita bisa menyimpulkan bahwa lingkaran itu adalah persatuan dan kesatuan yang kalau dilihat kan lingkaran ini bentuknya infinite ya, tidak bisa diubah dan lain-lain ya. Lalu peta Indonesia ini kita mencakup seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang 5 garis itu adalah menandakan jumlah wilayah yang ada di Indonesia, yaitu ada 5 wilayah, yaitu di Sumatera, wilayah 1, wilayah 2 Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, wilayah 3 Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, lalu wilayah 4 yang ada di Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan juga Bali, dan wilayah 5 itu ada di Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua, teman-teman. Abi kali gitu ya. Nah, sebenarnya kan untuk periode sekarang 2021-2022 ini kita udah rekrutmen di wilayah 2 dan di wilayah semuanya lah, pengurus pusat IMABI di wilayah juga udah. Sebenarnya untuk caranya itu kita nggak ada mensyaratkan gimana-gimana, asalkan dia mahasiswa aktif di administrasi bisnis, dia nggak cuti gitu kan. Terus dia juga mungkin angkatannya ada lah gitu batasannya. Kayak angkatan 2021 kan itu kita belum bisa nerima ya. Jadi kita opennya itu dari angkatan 2020 sampai angkatan 2018 gitu. Tapi untuk dominannya sekarang tuh angkatan 2019 sih teman-teman. Jadi itu tadi kalau misalnya teman-teman ingin jadi pengurus tapi pas open rekrutmen kemarin belum ada kesempatan gitu atau ketinggalan, bisa teman-teman ikut jadi delegasinya. Seperti itu. Kalau untuk syaratnya nanti bisa mungkin teman dari Perwira 2. Ya, untuk wilayah 2 sendiri kita juga sudah melakukan open recruitment, tetapi dengan pastinya kami teknisnya agak berbeda dengan pengurus pusat, yaitu kalau kami menggunakan talent recruitment yang mana kita memfokuskan dalam hal pencarian talent atau untuk bagian di manajer dan asisten manajer gitu. Sedangkan untuk para staffnya kita menggunakan calling dan chit-chat dengan para ketua himpunan, yang mana kita meminta delegasi terbaiknya untuk menempatkan pada posisi-posisi staff yang kita inginkan gitu. Kayak contoh kemarin kita aku dan Rahmat sudah berbicara bahwa untuk STMI ini kita mintanya di posisi finance dan marketing gitu. Untuk Mas Rahmat langsung mendelegasikan yaitu adanya Isneni dan juga Azril gitu. Maka dari itu kita untuk yang staff kita melakukan chit-chat. Gak kerasa banget gak sih kita udah mau habis? Iya. Yuk ayo pada on cam yuk. Dok, dipersilakan ya untuk mengambil foto. Oke, terima kasih MC. Di sini saya ingin mengambil gambar ya. Terus semuanya dimohon untuk on cam dulu. Di sini ada 4 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga, 1, 2. Kemudian satu slide terakhir, 1, 2. Terima kasih, dikembalikan ke MC. Terima kasih Yunda. Terima kasih Yunda. Sekarang tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dari rekan-rekan peserta, panitia, serta para tamu undangan dan para pembicara. Maka demikianlah acara Samba 2021